Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Desa Skoudi, ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di episode kedua Mencekam Menceritakan Email Kamu. Terima kasih buat teman-teman warga Desa Skoudi yang di episode pertama banyak sekali memberikan feedback, saran dan kritik ya. Salah satu yang paling saya notice adalah katanya di episode 1 kemarin saya terlalu banyak mendistrak cerita gitu ya, jadi kesan horornya katanya kurang dapat. Ya saya mohon maaf ya, karena sebelumnya harus teman-teman tahu juga memang saya awalnya membawakan konten mencekam ini tadinya mau dengan gaya yang casual, dengan gaya yang santai gitu, tapi katanya ya begitulah, kurang serem katanya ya. Nah, di episode kedua ini saya mencoba membawakan ceritanya dengan lebih fokus, lebih dalam tentunya. Dan email yang saya akan ceritakan kali ini dikirim oleh, saya tidak akan menyebutkan nama lengkapnya ya, tapi nama panggilannya adalah Evan, Mas Evan, yang mengirimkan cerita berjudul Perjalanan Mistis Jalur Cikidang. Ceritanya luar biasa menyeramkan menurut saya, dan di episode kali ini saya hanya akan membacakan satu cerita saja, tidak seperti sebelumnya yang 3 cerita, karena tulisannya lumayan banyak gitu ya, lumayan cukup panjang. Nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung aja simak ceritanya. Ini dia Perjalanan Mistis Jalur Cikidang di Mencekam, menceritakan email kamu. April 2013, salah satu teman saya akan menyelenggarakan pernikahannya. Saya adalah Evan, teman satu komplek Novi dan Ragil. Ya, teman saya yang akan menikah. Saya berniat untuk mengajak teman satu komplek lainnya. Kami berdelapan adalah sahabat baik. Ada Putra, Kojek, Kotek, Ocul, Bopung, Kuru, dan Tri. Perlu diketahui juga kalau nama-nama yang sudah disebutkan tadi sudah disamarkan. Kami berdelapan, termasuk saya, berunding kapan sebaiknya waktu yang tepat untuk berangkat menuju lokasi pernikahan Ragil dan Novi. Dan akhirnya disepakati jam 9 malam kami berangkat. Karena jam 7 pagi prosesi pernikahan sudah harus dimulai, sedangkan kami diminta untuk menemani mempelai pria. Jam 9 malam kami pun berkumpul siap untuk berangkat. Tentunya tidak lupa untuk berpamitan dengan orang tua dan membaca doa sebelum berangkat. Akhirnya kami berangkat, dan sebelum jauh perjalanan, kami berhenti dulu di salah satu minimarket yang ada di stasiun Bekasi. Kami beli beberapa cemilan dan minuman tentunya. Kami melakukan perjalanan masuk tol Barat Bekasi. Kami sudah berada di dalam tol, namun anehnya driver kami, Ocul, tidak masuk tol Jagorawi. Sepertinya Ocul ini salah jalan, tapi ya kami percaya ya, karena Ocul ini salah satu driver yang paling diandalkan gitu. Di sebelah Ocul ada Putra yang menjadi navigator, karena Putra ini pernah ke tempat kampung halaman Novi di Pelabuhan Ratu pada tahun baru sebelumnya. Jadi kami mempercayakan tujuan perjalanan kami ke Putra. Dan tanpa disadari kami pun nyasar gitu ya. Aneh banget ya, sekelas driver handal seperti Ocul bisa sampai salah jalan gitu. Harusnya kami masuk ke tol Jagorawi, tapi kita malah nyasar ke Tangerang. Ya, akhirnya kami
banyak waktu yang terbuang saat itu ya. Dan kami tiba di pintu keluar tol Ciawi itu jam 2 dini hari. Dan di sana kami pun kembali berunding karena ada 2 jalur yang bisa kami akses, yaitu jalur Cikidang atau jalur Cibadak. Ya, jalur Cibadak ini sebenarnya adalah jalur yang sangat ramai, bukan sangat ramai, tapi ramai dilalui kendaraan. Jadi mungkin lebih aman. Tapi Putra lebih memilih jalur Cikidang karena ketika melakukan perjalanan sebelumnya ke rumah kediaman kampung halaman Novi itu melewati jalur Cikidang. Sebenarnya kami was-was karena di jalur Cikidang ini sebelumnya pernah terjadi kecelakaan dengan korban satu bus penuh penumpang yang meninggal di lokasi. Jalur Cikidang juga dinilai jalur yang cukup ekstrim medannya, kemudian gelap ya. Tapi jalur Cikidang punya akses jalan yang lebih cepat dibanding jalur Cibadak. Akhirnya kami sepakat untuk melakukan perjalanan melintasi jalur Cikidang. Sampai gerbang Citarik maksudnya, kurang lebih pukul 2:30 pagi. Kondisi jalan sangat-sangat sepi dan kami mengisi kekosongan itu dengan menyetel lagu keras-keras sambil bercanda yang sampai kami tidak sadari kami sompral di sana dengan bercanda-bercanda yang tidak seharusnya. Kampas kopling akhirnya tercium. Ocul mencoba mengendalikan mobilnya untuk menanjak yang saat itu kemiringannya sekitar 45 derajat. Tapi sepertinya mobil tidak bisa dikendalikan untuk menanjak dan hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Mobil kami mogok, mobil kami mati. Sontak langsung beberapa dari kami turun untuk menahan mobil agar tidak merosot lebih jauh, dan salah satu dari kami yaitu Kotek mencari batu atau bantalan untuk ban. Tapi sayangnya kenapa ini buat saya aneh gitu. Kenapa Kotek mencari sandaran ban ini sangat jauh turun ke bawah gitu. Sepertinya dia nggak sadar, dia berjalan sudah terlalu jauh sampai akhirnya kami memanggil gitu, Kotek! Dan Kotek tersadar, langsung kembali naik mendekati kami di mobil, dan ya akhirnya kami menemukan batu ganjalan. Di sana dengan segala cara akhirnya kami mencoba mendorong mobil tersebut agar berada di jalur yang landai, tidak menanjak. Dan akhirnya dengan sekuat tenaga mobil itu pun bisa kembali berjalan. Akhirnya perjalanan kembali berlanjut dan kami pun kembali menemukan hal yang aneh, yaitu di jalan yang lumayan sempit, di depan kami ada seorang bapak-bapak ya, seperti membawa makanan ternak gitu ya di belakang motornya. Anehnya, oh iya, itu waktunya jam 3 pagi. Anehnya bapak-bapak ini sudah kami klakson, sudah kami tembak dengan lampu dim gitu ya, nggak mau minggir. Padahal kalau bapak itu minggir, kami bisa lewat. Tapi anehnya bapak itu terus berada di depan sampai kami mencoba mengalihkan fokus gitu ya. Karena sebenarnya jujur kami takut gitu ya. Ini orang atau bukan? Kalaupun orang, apa maksudnya? Apakah begal gitu?
Jadi kami membuat suasana cair dengan kembali menyetel musik-musik kesukaan kami. Sampai akhirnya kami tidak sadar kalau bapak-bapak di depan itu yang menggunakan motor itu hilang. Nggak tahu kemana, tiba-tiba hilang. Driver pun nggak tahu, nggak ngelihat kemana perginya. Ya mungkin, sekali lagi kami ambil positifnya, siapa tahu bapak-bapak yang tadi menemukan jalur lain hingga akhirnya berbelok tanpa sepengetahuan kami. Perjalanan kembali berlanjut, kami bisa menancap gas lebih kencang saat itu. Dan singkat cerita, kami tiba di Bagbagan. Bagbagan adalah kampung atau kampung halaman ya, kampung halaman tempat berlangsungnya prosesi pernikahan teman kami jam 5 pagi. Ya, sampai di sana kami langsung beristirahat, sholat subuh, kemudian kami bersiap-siap untuk acara adat yang akan diselenggarakan jam 7 pagi. Upacara adat akhirnya dimulai. Ragil dan Novi menggunakan upacara adat Sunda. Ragil terlihat sangat-sangat gagah. Novi pun sangat terlihat cantik. Dan upacara sangat meriah karena diisi dengan musisi-musisi tradisional yang bisa menghibur para pengunjung dan pastinya pengantinnya. Sebenarnya jujur saya dan Ocul ikut menangis melihat prosesi ini karena tidak menyangka teman baik kami akhirnya bisa berada di pelaminan. Tidak terasa waktu begitu cepat, bukan? Selesai prosesi pernikahan, kami bisa beristirahat. Kami kekenyangan sampai kami tertidur. Dan Putra pun membangunkan kami tepat pukul 12 untuk melakukan sholat zuhur berjamaah. Selesai sholat zuhur, kami berpamitan dan berniat langsung ke pantai selatan. Ya, kami memang sudah berniat untuk melakukan perjalanan wisata ke pantai selatan setelah prosesi pernikahan Ragil dan Novi. Ragil dan Novi tidak ikut, hanya kami berdelapan saja. Kami hanya bisa mendoakan untuk Ragil dan Novi agar bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Kami berpamitan langsung dengan Ragil dan Novi juga keluarganya untuk menuju pantai selatan. Dan tidak lupa, oh iya, di sana ada Uwa ya. Uwa ini adalah salah satu dari ibu teman kami juga. Uwa mengetahui kami ingin melakukan perjalanan ke pantai selatan dan memberikan kami bekal makanan untuk di sana. Baik banget Uwa ya. Kami menyiapkan semuanya di perjalanan, kacamata, minyak rambut, dan musik yang keras gitu ya. Selama perjalanan kami merasa sangat gembira. Sampai-sampai kami lupa lagi-lagi ucapan-ucapan yang tidak pantas keluar dari mulut kami. Dan satu hal yang fatal kembali kami lakukan. Dalam perjalanan kami berhenti dan membeli minum-minuman haram. Ya, pikir kami untuk bersenang-senang di sana. Saya dan teman-teman akhirnya sampai di pantai selatan. Saya dan Kotek kemudian berjalan menyusuri pantai. Kemudian Kotek berujar, ini kalau ada cewek cakep nih, kayaknya seru nih buat kita ajakin ngobrol. Dan ternyata kami benar-benar bertemu dengan seorang perempuan gitu.
perempuan yang masih muda, ya seumuran anak SMA lah. Perempuan itu duduk di tepi pantai dengan rambut yang panjang sepinggang terurai, duduk sendirian. Dan kami pun menyapanya, mengajaknya ngobrol, dan ternyata anaknya asik. Karena asik, kami bawa perempuan itu ke teman-teman kami di mobil. Dan ternyata ya nyambung gitu, ngobrolnya asik. Dan si perempuan ini, perempuan ini punya nama Puput. Puput ini mengajak kami untuk ikut ke pondoknya, karena di sana, di pondok itu banyak teman-teman yang seusia kami juga. Jadi kami pun setuju dengan Puput untuk ikut ke pondok. Dan di pondok memang benar saja banyak teman-teman lain yang seusia, dan kami menghabiskan banyak waktu di sana. Bersenang-senang, lupa waktu, dan lupa kalau uang kami sudah banyak dihabiskan di sana untuk minuman dan makanan. Sampai akhirnya Putra mengingatkan kami kalau waktu sudah sebentar lagi menjelang maghrib, dan Putra mengajak kami untuk bergegas pulang. Ada hal yang aneh lagi yang terjadi di sana. Ada sosok wanita lain yang ternyata memperhatikan kami. Entah itu siapa, yang jelas wanita itu tidak ada sedari kami datang ke pondok. Dan Puput pun sepertinya ingin, entah ya, dari gestur tubuhnya sepertinya nggak suka kami pergi. Entah apa yang disembunyikan. Tapi karena kita sepakat untuk pulang, ya akhirnya kami pun beranjak untuk pulang. Langit saat itu mulai redup. Dan kami pulang meninggalkan indahnya pantai selatan melalui jalur yang sama, yaitu jalur Cikidang yang kami lewati saat perjalanan berangkat tadi. Dan disinilah awal dari kejadian menyeramkan yang sampai saat ini masih terngiang-ngiang dan masih sangat sukar untuk kami percaya. Kami pun langsung masuk jalur Cikidang, jalur yang dipercaya oleh Putra kalau perjalanan bisa kami tempuh lebih cepat dan bisa langsung tembus ke Citarik. Namun ketika kami melewati hutan, azan maghrib pun berkumandang. Saya merasakan mual waktu itu. Saya berpikir saya mabuk darat. Dan segera saya meminta untuk Ocul menghentikan mobil. Dan benar saja, isi perut saya keluar semua. Kepala saya sangat pusing banget. Akhirnya saya kembali masuk ke dalam mobil dan saya baru sadar bahwa kami sedang berada di tengah perkebunan sawit yang sebelumnya saat perjalanan berangkat, kami tidak pernah melewati kebun sawit ini. Tapi karena saya sedang pusing, akhirnya saya menghiraukan itu. Saya benar-benar tidak enak badan. Guru memberikan saya minyak kayu putihnya dan saya merasa sangat dingin waktu itu. Ya, dingin sekali sampai saya menggigil. Dan saya meminta Ocul untuk mematikan AC mobil. Namun, beberapa saat kemudian saya merasakan tubuh saya malah panas gitu. Dan akhirnya duduk di pinggir dekat jendela itu mungkin jadi solusi terbaik. Ya, karena sebelumnya saya duduk di tengah-tengah. Namun tiba-tiba saya duduk di samping dekat jendela, saya melihat keluar. Mobil saat itu sudah kembali berjalan. Saya melihat dari yang tadinya perkebunan sawit yang sangat sepi, tiba-tiba berubah menjadi ramai.
banyak sekali orang di sana, seperti pasar ya, seperti pasar, ramai sekali di sana. Ada bapak-bapak yang mengangkut sayur-sayuran, ada orang-orang yang bertransaksi. Tapi perlu kalian tahu, anehnya orang-orang yang beraktivitas di sana itu menggunakan pakaian tradisional lama gitu. Iya, laki-laki, para lelakinya itu menggunakan pakaian Jawa lurik, kemudian perempuannya menggunakan kebaya. Di mana ini? Aneh sekali. Dan yang lebih anehnya lagi, setiap beberapa meter melintasi orang-orang tersebut, saya melihat orang yang sama. Saya melihat kegiatan yang sama, aktivitas yang sama, aktivitas bapak-bapak yang sedang membawa sayuran, orang-orang yang bertransaksi, orang-orangnya itu aja gitu. Saya nggak ngerti kenapa. Sebenarnya saya ingin memberitahu teman-teman saya yang lain, tapi karena kondisi saya yang saat itu sedang nggak karuan, saya takut dibilang halu, saya takut dikira sedang dalam kondisi mabuk atau seperti apa. Jadi saya pendam itu dan saya memilih untuk kembali duduk di tengah karena saya takut. Teman-teman saya hanya menilai ada yang tidak beres dengan tingkah saya saat itu. Dan saya pun terasa semakin lemas. Pandangan saya mulai meredup saat itu, dan lama-lama semakin hitam, seperti ada lingkaran hitam gitu dari jauh, terus mendekat ke mata saya, dan semuanya tiba-tiba gelap. Iya, semuanya gelap. Saya seperti merasakan duduk terpejam, tapi tidak merasakan kantuk. Ya, saya hanya duduk terpejam seperti ini. Tiba-tiba dalam kondisi gelap seperti itu, saya tidak bisa mendengar apa-apa. Teman-teman saya entah di mana. Saya hanya hening saja gitu. Dan tidak lama saya mendengar suara gemerincing. Seperti gemerincing delman. Iya, ternyata memang saya melihat kereta kuda menghampiri saya. Kuda-kuda yang gagah. Dan sosok wanita turun dari kereta kuda tersebut, didampingi dengan 2 lelaki perkasa. Wanita itu sangat cantik, tinggi semampai, rambutnya terurai, dan berdiri sangat anggun. Di kiri kanannya didampingi sosok laki-laki memegang pelana kuda. Dan perempuan itu bergaun kemben hijau, sangat cantik. Hidungnya mancung dan bulu matanya, saya ingat betul, sangat lentik. Di kepalanya terlihat mahkota yang sangat-sangat indah. Saya hanya bisa melihatnya, tidak terpikirkan apapun selain melihat sosok anggun itu. Tidak terpikirkan lagi rasa mual, tidak terasa lagi perubahan suhu, panas dingin di badan saya. Dan saya hanya melihat beberapa sosok di depan saya itu. Saya terpaku dan terus terpaku. Tiba-tiba terdengar suara dari mulut perempuan itu. Diucapkan dengan bahasa Sunda, yang kurang lebih artinya, kalian sudah melanggar tata krama. Saya hanya bisa terdiam, memperhatikan dan melihat sosok tersebut. Tiba-tiba seperti terjadi flashback. Seperti terjadi flashback kesalahan-kesalahan yang telah kita buat, dari minum-minuman keras, berbicara, kotor, dan tindakan-tindakan tidak terpuji lainnya.
Tapi dalam kondisi saya itu ternyata teman-teman saya melihat hal yang berbeda. Saat itu saya tidak ingat apa-apa lagi. Jadi saya akan menceritakan cerita ini dari sudut pandang teman-teman saya. Agar tidak bingung, saya akan menceritakan cerita ini dari sudut pandang salah satu teman saya saja, yaitu Tri. Oke? Tri tahu bahwa ada yang tidak beres. Ya, ada yang tidak beres dengan saya. Dia meminta putra yang duduk di samping kemudi untuk merekam kejadian ini. Sampai tiba-tiba saya tertunduk. Tangan kiri saya direntangkan oleh entah siapa. Makhluk yang mungkin masuk ke dalam tubuh saya. Tangan kanan saya ditekukkan ke dada. Dan saya dengan sendirinya menari. Ya. Tri melihat saya menari dengan gemulai, seperti penari profesional. Ini bukan Evan, kata Tri. Semua teman-teman mulai panik dan berdoa sebisanya. Bahkan Bopung yang anaknya Ustadz itu terbata-bata membacakan ayat kursi. Tidak pernah selesai, selalu lupa di bagian akhirnya. Saya pun terus menari, bergerak, mengikuti makhluk yang ada di dalam tubuh saya. Dengan gemulai dan mata yang sayu menatap teman-teman saya yang ada di mobil. Iya, kalian harus ingat, saya ada di tengah-tengah mereka. Di dalam mobil, di dalam situasi jalan di tengah hutan. Gelap, sangat gelap dan sepi malam itu. Kalian bisa bayangkan seperti apa paniknya teman-teman saya saat itu. Kemudian saya berucap dengan bahasa Sunda, diiringi senyum. Ucapannya kurang lebih seperti ini. Kalian sudah melanggar hukum tata krama. Bisa dibayangkan. Sosok di dalam tubuh saya itu terus bergerak sambil tersenyum dan berkata dalam bahasa Sunda, kalian sudah melanggar tata krama. Dan teman-teman saya itu tidak ada yang dari suku Sunda, jadi tidak mengerti sebenarnya. Kemudian saya yang masih dirasuki oleh makhluk itu menatap salah satu teman saya. Terutama kamu. Masih dengan senyum. Saya mengarah ke arah Kotek. Dan Kotek pun terkejut. Semua teman-teman ketakutan. Makhluk dalam tubuh saya kembali berucap, minta maaflah kepada pencipta kalian. Dan ada satu pertanyaan yang saya lontarkan, atau makhluk dalam tubuh saya ini lontarkan, yaitu dalam bahasa Sunda, yang lagi-lagi teman-teman saya tidak mengerti dan dijawab dengan salah. Pertanyaannya kurang lebih begini. Leres, abi tiasa nyangking murang kali iya leres. Dalam bahasa Indonesia, artinya, boleh saya bawa anak yang sedang saya rasuki ini, boleh. Karena tidak mengerti, akhirnya teman-teman saya menjawab dengan dengan kata-kata terakhirnya saja, yaitu leres, yang artinya boleh. Hal ini membuat situasi semakin mencekam. Tiba-tiba saya tertawa. Iya, saya tertawa dan menoleh ke belakang. Di belakang ada Bopung, Kojek, dan Kuru yang duduk di seat belakang. Saya tertawa melihat mereka sambil
menoleh ke belakang. Sampai akhirnya Tri bertanya dengan rasa takutnya gitu, "Anda siapa?" Dan makhluk dalam tubuh saya menjawab, "Saya Nyai Sekar Arum." Dan tiba-tiba saya pun tertawa sangat keras dan gerakan tari saya semakin kencang. Dan seketika itu saya tidak sadarkan diri. Saya pingsan. Tri meminta Putra untuk terus merekam kejadian itu dan meminta Ocul untuk fokus menyetir dan terus menancap gas agar kami sampai yang kira-kira ada tempat pemukiman warga di sana. Dan ya, akhirnya pemukiman warga pun terlihat. Mobil pun berhenti di depan sebuah pos ronda di sebuah perkampungan. Di sana ada bapak-bapak yang sedang menjaga pos ronda tersebut. Saya dikeluarkan oleh teman-teman saya dari dalam mobil. Saya terbujur kaku. Dan setelah dicek, ternyata saya sudah tidak bernafas. Nadi saya pun melemah. Akhirnya, teman-teman saya dan bapak-bapak yang sedang berada di pos ronda itu membopong saya mencari tempat yang lebih nyaman untuk saya ditidurkan di sana gitu ya. Akhirnya mencari rumah warga terdekat, dan dalam perjalanan mencari rumah warga terdekat pun bapak-bapak pos ronda itu bertanya, "Anak ini kenapa?" Dan Tri menceritakan kalau tadi saya dimasuki oleh sosok yang bernama Nyai Sekar Arum. Dan entah kenapa bapak-bapak yang membopong saya tadi terkejut dan tidak ingin melanjutkan pertolongannya. Ya, kami disuruh kembali ke mobil dan mencari rumah sakit terdekat. Entah kenapa, sepertinya sosok yang bernama Nyai Sekar Arum itu bukan lagi jadi rahasia umum di pemukiman tersebut. Kami bingung dan terus teman-teman saya terus berdoa agar saya bisa diselamatkan. Akhirnya keluarlah kami dari perkampungan itu, dan di tengah perjalanan menuju rumah sakit, rupanya saya tersadar. Ya, saya tersadar. Saya tersadar dan saya menceritakan apa yang tadi saya lihat, yaitu saya bertemu dengan perempuan yang sangat cantik dengan dengan gaun kemben hijau, dengan 2 prajuritnya, dengan kereta kudanya, dan kejadian yang sangat-sangat aneh. Dan saya langsung menyampaikan pesan apa yang disampaikan oleh wanita itu, kalau kita sudah melanggar tata krama. Dan saya menyuruh teman-teman saya untuk membuang barang-barang haram seperti minuman-minuman keras yang ada di mobil untuk segera dibuang keluar mobil. Ya. Dan anehnya setelah itu saya kembali pingsan. Tapi dengan nafas yang sudah kembali normal dan denyut nadi yang normal. Teman-teman saya membawa ke rest area. Iya. Akhirnya kami hanya berhenti di rest area karena mengetahui kondisi saya yang sudah baik-baik saja saat itu. Saya terbangun di rest area dan saya merasakan seperti orang yang benar-benar baru bangun tidur saat itu. Saya melihat teman-teman saya yang rasanya seperti senang gitu ngelihat saya sudah sadar. Mereka menceritakan apa yang dialami tadi. Saya menari, saya tertawa, dan saya berbicara bahwa mereka telah melanggar tata krama. Di rest area semuanya, teman-teman saya menceritakan kepada saya bahwa selama saya pingsan, sebenarnya saya sedang menari sambil menembang Sunda. Oh iya, satu yang saya lupa tadi ya. Saya menari sambil menembang Sunda. Sambil diperlihatkannya saya rekaman yang sudah direkam oleh Putra. Saya sangat terkejut dengan apa yang saya lihat, bahwa saya melihat saya menari dengan sangat-sangat gemulai. Dan saya tidak mengerti gitu, kenapa saya bisa
menari seperti itu. Apa yang saya lihat sebenarnya kan berbanding terbalik gitu. Apa yang saya alami di mata teman-teman saya menari, tapi saya merasakan kegelapan dan saya didatangi oleh sesosok makhluk misterius yang berinteraksi dengan saya. Sampai akhirnya saya kembali tersadar dengan membawa flashback yang baru saja diperlihatkan oleh sosok misterius tersebut. Ya, flashbacks. Flashback di mana kami semua melakukan kesalahan-kesalahan tadi. Akhirnya kami kembali masuk mobil dan melanjutkan perjalanan ke Bekasi, ke rumah kami. Ya, kejadian mengerikan itu tidak berakhir hingga saat kami pulang ke rumah. Tapi akan saya ceritakan di episode mencekam yang ketiga. Karena ceritanya masih sangat panjang. Semoga teman-teman bisa sabar menunggu, karena memang ceritanya yang nanti kedua, maksudnya sambungan dari cerita ini tidak kalah menarik ya. Saya Raden Ruli pamit, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya yang pastinya di Mencekam, menceritakan email kamu. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.